Salam, saudara dikasih Tuhan. Kita akan belajar tentang Raja Saul, seorang yang memulai dengan luar biasa, namun berakhir dengan tragis. Dan bagaimana solusi Tuhan dihadirkan melalui seorang gembala kecil bernama Daud. Kita akan melihat beberapa hal yang indah di sini, saudara. Yang pertama, kehampaan jiwa tanpa kehadiran Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, tidak ada kondisi yang lebih mengerikan di dunia ini daripada ditinggalkan oleh roh Tuhan. Saul adalah orang yang dipilih, diurapi, dan diberi kuasa. Namun karena ketidaktaatan yang berulang-ulang, roh Tuhan undur. Ketika terang roh Tuhan pergi, maka kegelapan roh jahat masuk mengisi kekosongan itu, saudara. Roh jahat yang daripada Tuhan di sini bukan berarti Tuhan adalah sumber kejahatan, melainkan Tuhan membiarkan atau mengizinkan roh itu bekerja sebagai konsekuensi logis dari penolakan Saul terhadap perintah Allah. Di sini Saul mengalami depresi spiritual, ketakutan yang tidak beralasan, dan kekacauan batin. Bayangkan sebuah rumah mewah dengan sistem keamanan tercanggih, namun sang pemilik memutuskan untuk mematikan aliran listriknya. Meski rumah itu megah, saat malam tiba, ia menjadi gelap gulita, dingin, dan mengundang pencuri masuk. Begitulah hidup manusia tanpa Roh Kudus. Seberapapun hebat jabatan atau hartamu, jiwamu akan menjadi sarang kegelisahan. Billy Graham pernah berkata, saudara, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Dan hidup tanpa Tuhan adalah hidup tanpa tujuan, tanpa jangkar sejatinya. Kesaksian nyata, seorang mantan pengusaha sukses menceritakan bahwa di puncak karirnya, ia merasa dikejar-kejar bayangan kegelapan. Ia tidak bisa tidur tanpa obat penenang. Meski memiliki kasur termahal, ia menyadari bahwa kesuksesannya telah membuatnya sombong dan menjauh dari Tuhan. Hanya setelah ia bertobat dan mengundang kembali Roh Kudus, kegelisahan itu sirna. Saudara, jangan main-main dengan ketaatan. Roh Kudus adalah penjaga jiwa kita. Jika hari ini Anda merasa gelisah tanpa sebab, ceklah hubungan Anda dengan Tuhan. Berita yang indah, kehampaan rohani hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tanpanya, kita mangsa empuk bagi gangguan musuh. Hal yang kedua, saudara, hikmat dalam mencari solusinya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-16 berkata, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan seringkali bekerja melalui saran orang-orang di sekitar kita. Para hamba Saul ini melihat penderitaan raja mereka, dan mereka mengusulkan solusi, yaitu musik. Musik yang lahir dari urapan bisa memiliki kuasa yang menenangkan badai di dalam jiwa. Dan Saul setuju, saudara. Ini menunjukkan bahwa di tengah kegelapan, Tuhan tetap memberikan jalan keluar jika kita mau mendengarkan. Seperti seorang yang sakit kepala hebat dan butuh obat pereda nyeri sebelum bisa melakukan operasi besar. Musik kecapi di sini adalah terapi ilahi yang dipersiapkan Tuhan untuk menenangkan emosi Saul agar ia tetap bisa berfungsi sebagai raja. Martin Luther pernah berkata, saudara, music is a gift from God, and when it is used for His glory, it can drive away the shadows of the soul. Musik adalah anugerah dari Tuhan, dan ketika digunakan untuk kemuliaannya, musik dapat mengusir bayang-bayang jiwa. Kesaksian nyata, seorang ibu yang mengalami trauma berat menemukan kedamaian sejati saat ia mulai mendengarkan lagu-lagu pujian di rumahnya setiap pagi. Ia menyadari bahwa suasana rumahnya berubah dari tegang menjadi penuh damai. Hanya karena frekuensi pujian yang dinaikkan, saudara, luar biasa. Saudara, carilah solusi yang selaras dengan nilai-nilai Tuhan. Jangan lari ke dukun, paranormal, orang-orang pintar, atau hiburan duniawi, dunia yang merusak.
Gunakan pujian dan penyembahan sebagai senjata awal melawan stres dan depresi, saudara. Berita yang indah, Tuhan menyediakan sarana untuk memulihkan kenyamanan kita. Dan seringkali itu dimulai dari nada-nada yang indah. Nada-nada penyembahan. Hal yang ketiga, saudara, karakter yang disertai Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 berkata, lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan, yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Garis bawah kalimat ini, saudara, Tuhan menyertai dia. Saudara, di sini Daud tidak dicari karena ia mencari panggung, tapi karena kualitas hidupnya. Hamba Saul menyebutkan 5 kualifikasi Daud. Ia pandai main kecapi, skill, pahlawan yang gagah berani, prajurit disiplin, pandai bicara, berhikmat, dan elok perawakannya, integritas, dan yang terpenting, Tuhan menyertai dia. Daud adalah paket lengkap, saudara, seperti seorang profesional yang tidak hanya jago teknis, hard skill, tapi juga punya karakter luar biasa, soft skill, dan takut akan Tuhan. Orang seperti ini akan dicari oleh dunia tanpa perlu mempromosikan diri secara berlebihan. Luar biasa. Del Moody pernah berkata, karakter is what you are in the dark when no one is looking and God watches in the dark to promote you in the light. Karakter adalah apa adanya dirimu di saat gelap, ketika tak seorang pun melihat, dan Tuhan mengawasi di saat gelap untuk mengangkatmu ke tempat terang. Luar biasa. Kesaksian nyata, seorang pemuda di bekerja sebagai office boy, selalu bekerja dengan jujur dan sering kedapatan berdoa di waktu istirahat. Suatu hari, direkturnya butuh orang jujur untuk posisi penting. Dan pemuda ini dipromosikan karena ada sesuatu yang beda pada dirinya, yaitu penyertaan Tuhan. Luar biasa. Saudara, fokuslah membangun hubungan dengan Tuhan di tempat tersembunyi, seperti Daud di padang penggembalaan. Maka Tuhan akan mempromosikan Anda di tempat terbuka. Berita yang indah, kunci utama dari segala kelebihan manusia adalah penyertaan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan sudah sertai kami. Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Tuhan sudah berikan kemenangan. Bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan juga sudah menjawab doa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup. Dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa. Biarlah hari ini menjadi hari kesaksian. Hari kuasa Tuhan. Dan pakai kami menjadi berkat. Menjadi saksi Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.